Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Govirin selaku Sekretaris Jenderal Pop Jatim, para kiai, bunyai, Gus Nik Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa narasumber kita Bapak Muhammad Faizin ST selaku tenaga ahli IT Opopmart Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik Opop Jawa Timur seri ke-36 dengan tema aplikasi Opopmart sarana pemasaran produk pesantren yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Faizin. Baik, sebelum memasuki sesi materi, marilah kita dengarkan pengantar dari Gus Govirin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya muliakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang saya muliakan para kiai, bunyai, Gusning, Ustadz Ustadzah sekalian, dan yang teristimewa pada siang hari ini, Mas Faizin, narasumber kita, beserta teman-teman tim OPOP yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk ke Klinik OPOP Jatim seri yang ke-36. Sebuah capaian yang luar biasa, sebuah keistiqomahan yang patut mendapatkan apresiasi kita semua, karena al-istiqomah khairum min alfi karomah. Oleh karena itu, saya selaku Sekjen OPOP Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas peran dari semua pihak, baik dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, dari tim OPOP Jawa Timur, dari tenaga ahli, dan juga dari mitra strategis OPOP Jawa Timur yang selama ini sudah membersamai Klinik OPOP Jawa Timur hingga ke seri 36. Tentu pada seri kali ini materinya sangat luar biasa, yaitu tentang aplikasi OPOP Mart yang sudah di-launching oleh Ibu Gubernur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, dan tentu menjadi sebuah kebanggaan kita semua bahwa OPOP yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur telah memiliki aplikasi marketplace yang bernama OPOP Mart. Oleh karenanya, saya secara khusus meminta Mas Faizin untuk aktif selaku tenaga ahli melakukan pelatihan dan pendampingan kepada 1.410 pondok pesantren peserta OPOP dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Saya selaku Sekjen OPOP meminta secara khusus kepada Mas Faizin, tidak ada satupun pesantren peserta OPOP yang tidak memiliki toko di OPOP Mart. Oleh karenanya mohon bantuan semua pihak, terutama dari pesantren, agar memastikan bahwa pesantrennya sudah memiliki toko di aplikasi OPOP Mart. Jika sampai hari ini merasa belum memiliki toko di OPOP Mart, maka segera kontak Mas Faizin agar dibuatkan tokonya, agar diajari cara jualannya, agar didampingi bagaimana produk-produknya itu bisa laku di pasar. Jadi Mas Faizin, saya berharap kerjasamanya untuk memastikan satu persatu bahwa 1.410 pondok pesantren itu telah memiliki toko di OPOP Mart. Nah, selanjutnya, saya sangat ingin adanya
aplikasi Opopmart ini berdampak kepada meningkatnya penjualan produk-produk pondok pesantren di Jawa Timur. Saya sangat berharap bahwa eh, produk-produk Opop dikenal oleh masyarakat luas melalui aplikasi Opopmart. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan delegasi dari Kuwait, Inggris, Amerika Serikat, India, dan beberapa negara lain yang tertarik dengan produk-produk pesantren. Saya bawakan contoh waktu itu kopi dalam kemasan yang diproduksi oleh pondok pesantren. Ternyata dari sekian yang hadir, yang mendapat respon positif itu adalah Opop. Ini satu bukti, bahwa eh, kita ini sedang mendorong agar pesantren-pesantren itu memiliki akses pemasaran yang kuat, memiliki akses pemasaran yang luas. Jangan pernah minder, kita setara dengan pelaku usaha lainnya. Dengan adanya Opopmart ini, saya betul-betul berharap bahwa pesantren-pesantren di Jawa Timur omsetnya akan naik. Kalau omsetnya naik, tentu profitnya naik. Kalau profitnya naik, tentu kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan pesantren akan ikut naik. Itulah cita-cita besar kita untuk mengantarkan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Pesantren tidak lagi hanya bergantung kepada syahriah santri, donasi dari dalam dan luar negeri, serta hibah dari pemerintah pusat maupun daerah. Pesantren beserta OPOP kita motivasi dan kita dorong untuk selalu mengedepankan semangat mandiri secara ekonomi dan sejahtera secara bersama. Saya kira itu pengantar saya. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Faizin nanti menjadi eh, suatu ilmu dan juga suatu amal yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita kita bersama, kaya bersama, maju bersama, bersama OPOP Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Kopridin atas pengantar yang telah diberikan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi dengan tema aplikasi Alfamart, sarana pemasaran produk pesantren yang akan disampaikan oleh Bapak Faizin. Sebelumnya, apakah Pak Faizin sudah dapat bergabung? Iya, sudah bergabung. Oke. Baik, untuk sesi materi, sudah tepat kami persilakan. Oke. Mohon maaf, ini share saya sudah kelihatan ya. Sudah, Bapak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen, Bapak Gus Sofirin atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada admin yang sudah memberikan kesempatan kepada kami hari ini dan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya seperti pertemuan yang sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Opopmat yang tadi sudah banyak dijelaskan sama Bu Sufirin. Nah, aplikasi Opopmat ini adalah sebuah alat alat bantu untuk memasarkan produk-produk yang pondok pesantren punyai. Jadi kita akan membantu dengan aplikasi yang berbasis online. Karena aplikasi ini adalah berbasis online, maka sasaran pasar yang kita tuju akan lebih luas dari misalkan
toko-toko yang dipunyai dari pondok pesantren sendiri. Nah, makanya kita akan memasarkan produk-produk yang sudah dimiliki pondok pesantren itu untuk ke pasar yang lebih luas. Nah, ini adalah aplikasi Opopmat. Ini aplikasi yang disupport langsung oleh Opop Jawa Timur dan juga Dinas Koperasi sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk memasarkan produk-produk yang kita miliki. Seperti halnya aplikasi marketplace yang lain, kita disajikan awal pertama kali kita disajikan produk yang ditawarkan, kemudian kategori-kategori yang sudah kita susun secara rapi, ada juga pencarian, kita mau mencari produk apa gitu, kita bisa mengetik sendiri, ada keranjang belanja, ada histori pembelian atau transaksi yang pernah kita lakukan seperti itu. Ini kategori-kategori yang sudah kita sediakan. Apabila nanti ada kategori yang belum ada, bisa direquestkan, kemudian kita masukkan. Kemudian ini adalah karena kita ini kan aplikasinya berbasis online dengan penjual ada di berbagai macam tempat. Kita sediakan fitur untuk pengiriman jasa. Nah, kita sudah menyediakan beberapa pilihan. Pembeli itu mau dikirim transaksinya itu lewat apa kita sudah sediakan. Di sini sudah kita sediakan secara nasional. Tapi untuk masing-masing toko itu bisa mengaktifkan masing-masing. Jadi antara toko satu dengan toko yang lain itu jasa kurirnya bisa beda. Mau mengaktifkan yang JNE aja atau pos aja itu bisa seperti itu. Sesuai pilihan dari masing-masing toko. Nah, dari pertemuan kemarin itu ada saran apakah bisa pengiriman lokal gitu. Nah, untuk mengakomodir itu karena pengiriman lokal itu kita nggak punya data dan juga estimasi biayanya jika kita tidak tahu, maka kita sediakan pilihan bebas ongkir. Bebas ongkir itu adalah pilihan di masing-masing toko yang sudah terdaftar di aplikasi Opopmat nanti bisa mengaktifkan pilihan bebas ongkir itu. Kalau misalkan tidak berkenan untuk menggunakan bebas ongkir, ya tinggal di-off-kan saja seperti itu. Kemudian ini tadi pilihan ongkirnya juga sudah ada estimasi biaya pengirimannya seperti itu. Kemudian ini adalah layanan untuk pembayaran karena ini adalah aplikasi online, pembayarannya juga bisa online. Kita sudah menyediakan beberapa jalan untuk membayar, bisa lewat transfer bank, virtual account atau e-wallet seperti itu. Bank-banknya juga ada beberapa macam, ini Bank BRI, Mandiri, BNI seperti itu. Nah, ta- kalau kita menggunakan aplikasi ini, kita bayarnya pakai online, itu ada biayanya. Di sini sudah tertera. Di sini menggunakan Bank Jatim itu ada biayanya sekian, sekian, sekian. Nah, biaya yang kita terapkan atau kita cantumkan di sini adalah murni dari biaya banknya sendiri. Karena nanti untuk selanjutnya ya, ya ini. Karena di dalam penampilan atau kita menyajikan produk yang kita jual, harga yang tertera di sini adalah harga asli dari penjual. Jadi aplikasi Optomat ini tidak menambah apapun harga yang tertera di produknya. Harga-harga tambahan itu cuman dari jasa pengiriman sama administrasi pembayaran seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Oke. Kemudian ini seperti yang lainnya ini cuman daftar riwayat yang pernah kita lakukan. Kemudian ini notifikasi. Notifikasi ini memberikan kita peringatan atau memberikan kita informasi bahwa transaksi kita yang sudah kita jalankan itu sedang masuk tahap apa, sudah masuk pengiriman,
atau mau sampai atau gimana atau dibatalkan itu ada notifikasinya. Jadi kita nggak perlu buka secara berkala, kita tinggal menunggu notifikasi dari aplikasi tersebut. Kemudian selain kita bisa jualan produk yang kita punyai, kita juga menyediakan di sini loket pembayaran. Loket pembayaran itu kayak pembelian pulsa, listrik, pulsa HP, internet, seperti itu. Jadi kita bisa jualan ke pelanggan kita di toko seperti itu. Kemudian ini cara gimana misalkan kita sudah mendaftar di aplikasi Opokmat, kemudian gimana cara kita bisa memasarkan produk kita? Ini caranya. Nah, pertama daftar. Kita daftar pengguna dulu. Kita buka aplikasi, kita daftar penggunanya, cuman di situ isinya cuma nomor HP sama nama pondok pesantrennya dan password. Setelah daftaran selesai, nanti Bapak Ibu bisa login di situ, kemudian klik link untuk menghubungi admin untuk proses pembuatan toko. Kenapa untuk pembuatan tokonya itu harus menghubungi admin? Karena aplikasi ini khusus untuk pondok pesantren, alumni, dan santrinya. Jadi kalau misalkan ada masyarakat umum menggunakan aplikasi ini, tidak serta-merta bisa mendapatkan fasilitas toko di aplikasi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi di situ atau nanti bisa menghubungi ke nomor kontak saya seperti itu. Nanti saya bantu. Setelah proses pembuatan tokonya selesai, Bapak Ibu bisa memasukkan produk-produknya di dalam aplikasi Popokmart ini. Setelah itu baru dipantau pemesanan transaksi produk yang Bapak Ibu sajikan atau jual di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini, aplikasi Popokmart ini sudah tersedia di marketplace sudah tersedia di Google Play Store. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa download dan install di HP-nya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan. Misalkan ini adalah tampilan utama, klik daftar di bagian bawah ini ada tombol masuk, masuk ke situ, kemudian daftar. Ini form pendaftarannya, ini login yang awal ini untuk form loginnya. Kemudian kalau belum punya login, bisa mendaftarkan diri, nama, nomor HP, email, password, seperti itu. Kalau emailnya sudah pernah kedaftar, nanti bisa menghubungi saya atau admin untuk dicekkan. Kemudian tinggal lanjutkan saja, tinggal dibuatkan tokonya atau nomor HP-nya juga, karena ini dibatasi hanya satu nomor yang bisa daftar dan juga satu email aja yang bisa daftar. Jadi seperti itu. Ini untuk menghubungi dalam aplikasi itu nanti di halaman profil itu sudah ada, misalkan belum tahu nomor saya atau nomor adminnya, nanti lewat aplikasi itu sudah ada link untuk menghubungi admin. Seperti itu. Nah, ini tampilan atau contoh toko yang sudah ada di aplikasi. Ini itu ada nama tokonya, ada saldonya, terus kemudian ada kurir yang tersedia tadi. Misalkan toko ini sudah mengaktifkan kurir apa aja gitu, sudah mau ubah toko, ubah kurir, kelola produk, kelola transaksi, pemberitahuan, seperti itu. Ini contoh untuk pengelolaan produk. Ini produk-produk yang sudah dimiliki sama toko tersebut. Ini formnya untuk input produk yang baru. Nah, ini adalah proses bagaimana kita menggunakan pengguna aplikasi ini bisa mendapatkan pendapatan. Pertama itu mulai dari proses belanja. User atau pengguna aplikasi akan melakukan pencarian barang, produk yang dia inginkan, kemudian belanja. Setelah belanja, check out, kemudian konfirmasi pembayaran, maka
Setelah dikonfirmasi pembayarannya selesai, maka pihak tokonya akan melakukan pengiriman produk yang dipesan sama pembeli. Dari itu kemudian pembelinya bisa melacak pengirimannya itu sudah sampai mana. Setelah pengirimannya sudah selesai, maka uang yang dibayarkan sama eh, pembeli akan masuk ke dompetnya penjual seperti itu. Jadi proses pembelian atau pendapatan dari toko itu adalah setelah barang sudah diterima sama pembeli. Makanya tadi di bagian lupa di bagian detail produk di sini kita sudah sediakan juga ini tombol WA. Jadi pembeli itu bisa menghubungi langsung. Misalkan pembelinya ini kurang yakin apakah ini beneran produknya ini ada dan penjualnya ini ready gitu, bisa dilakukan transaksi. Nah, itu pembelinya bisa menghubungi langsung ke WA yang sudah didaftarkan seperti itu. Jadi akan semakin meningkatkan kepercayaan dari pembeli. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang misalkan hari ini belum mempunyai aplikasi Opopmat, silakan download, login atau registrasi, kemudian bisa menghubungi kami untuk pembuatan toko seperti itu. Eh, Sampai sekian dari pengenalan aplikasi ini, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab aja. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, Mas Admin. Ya, baik, terima kasih Bapak izin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu. Dipersilakan. Cek, baik, izin Pak Faizin, saya mewakili admin Mas Rehan. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Faizin. Monggo para kiai, bunyai, gusning, barangkali ada yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, bisa ditanyakan ke narasumber Pak Muhammad Faizin. Menambah informasi ya. Kemarin di acara Expo, Opop Expo itu yang ada di Surabaya, kemarin ada beberapa pertanyaan juga, ada pengguna yang lama yang sudah pernah daftar, kemudian lupa apakah dia pernah daftar, misalnya kan pondok pesantren itu kan adminnya ada beberapa. Nah, itu salah satunya mau daftar lagi dengan email atau nomor yang sama. Itu ternyata ada konfirmasi bahwa nomor HP yang mau didaftarkan itu sudah terdaftar atau emailnya. Nah, itu bisa menghubungi saya atau adminnya, nanti saya bantu untuk bisa login lagi menggunakan
akun tersebut seperti itu. Atau mau bapak-bapak ibu yang pengguna baru bisa langsung download dan registrasi. Kemudian selanjutnya akan kita bantu untuk membuatkan toko seperti itu. Oke, terima kasih Pak Faizin. Jadi para kiai punyai barangkali ada yang belum terdaftar di Opopmart bisa nanti dibantu oleh Pak Faizin bisa menghubungi langsung agar dibantu untuk mendaftarkan produk di aplikasi Opopmart ini. Mohon izin Pak Faizin itu di kolom chat ada yang bertanya apa ada Iya. saran produk yang laku di pasaran via Opopmart? Ya, ini karena aplikasi ini masih kita tawarkan terus, kita sosialisasikan. Memang transaksi di Opopmart ini belum banyak, tapi sudah ada beberapa. Di situ ada beberapa produk yang unggulan, misalkan air mineral, juga ada pisang gitu. Nah, itu sudah ada dulu itu ada transaksi tapi menggunakan lokal. Jadi satu satu kota itu pembelian secara instan seperti itu. Monggo Bapak Ibu segera daftar nanti saya buatkan tokonya. Kalau nomor share HP di chat sini bisa ya. Nggih, saged Pak Faizin barangkali langsung bisa panjenengan bagikan di kolom chat atau nanti bisa di-share di grup WhatsApp Oppo. Oke. Nanti materinya saya juga lampirkan di sini ya di kolom komentar barangkali Bapak Ibu ada yang mau download materinya. Ya, nomor HP sama materinya sudah saya share di kolom komentar. Ini juga ada pertanyaan bagaimana cara mengupdate harga produk. Itu kan kita masuk ke pengelolaan produk, kemudian kita edit salah satu produk yang kita mau ganti harganya atau ganti fotonya, dari situ bisa. Monggo Ya, barangkali dengan ada yang mau tanya kembali bisa via chat atau dinyalakan mikrofonnya. Izin bertanya, Mas. Izin bertanya. Nggih, monggo Gus. Kami ini sudah 2 kali apa yang ketika pertama kali itu opmat itu kemudian sulit, akhirnya ngupload lagi lah. Ini mau ngupload lagi, nggak kesulitan ya? ya, kenapa Pak? Jelas ya? Suara saya jelas. Ini sudah Yang jelas ini. terakhir agak terputus Gus. Bisa diulangi malih Gus. Ya, maksudnya ini kan opmat itu kan apa? Ini mudah ya pengoperasiannya ya. Mudah dibandingkan yang dulu-dulu itu. Iya, mudah sekali. Kita bikin agar memudahkan penggunaan. Tapi sebagai informasi ini kan eh, kita s- sekarang dalam masa ini, masa perbaikan aplikasi. Jadi nanti tahun depan, awal tahun mungkin ada beberapa update aplikasinya. Seperti itu.
Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Yang bisa beli hanya yang punya aplikasi OPOPMAT di HP ya. Kalau masyarakat umum bisa beli gimana? Nah, kita kan jualannya di aplikasi. Berarti kan kalau orang atau masyarakat umum mau membeli atau melakukan transaksi, berarti harus buka aplikasinya di situ biar bisa transaksi ke situ. Saya lanjut kembali. Sebentar. Kalau masyarakat umum ingin membeli atau transaksi di dalam aplikasi, berarti masyarakat itu atau pengguna itu harus install dan login di situ sebagai customer. Kalau mau di luar aplikasi, berarti masyarakatnya atau penggunanya beli langsung ke tokonya. Seperti itu. Di aplikasi ini kita tidak membatasi mau transaksinya itu di dalam aplikasi atau di luar aplikasi. Karena tujuan utamanya aplikasi OPOPMAT ini adalah untuk memasarkan, untuk menawarkan produk yang dipunyai, agar produk itu dikenal masyarakat. Jadi kan karena kenapa kita berikan nomor WA-nya penjual di situ? Itu apakah kita tidak takut, apakah nanti ada transaksi di luar aplikasi? Nah, itu kita tidak mempermasalahkan itu karena tujuan utamanya kita ini untuk menawarkan memperkenalkan produk